tidak ada ibadah sekolah minggu di gereja. Teman-teman, kita bisa ibadah di mana saja karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Saat kita memberikan sikap hati yang benar, Tuhan Yesus menjamah kita. Ayo, sudah pada siap belum? Jangan ada yang pegang HP, mainan, dan jangan makan dan minum. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi, sudah pada siap kan? Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu. Puji Tuhan. Kak Ina, Iya, Tante. bagaimana kabarnya hari ini? Kabar Kak Ina hari ini luar biasa, dahsyat, dan tetap sehat di dalam Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat semuanya, supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya. Tante, Ya. meskipun ini ibadah sekolah minggu online, kita harus mempersiapkan diri loh. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, anak-anak harus mandi. Kedua, pakai baju yang rapi. Ketiga, jangan lupa Alkitabnya. Yang keempat, Kak Dan Ina, yang keempat, adik-adik jangan makan saat ibadah ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau senangkan Tuhan. Kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Beri sukacita, biar anak-anak-Mu boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan saat memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan melawat setiap kami yang ada. Terpujilah nama-Mu. Kami akan lanjutkan sukacita kami akan bersorak-sorai memuji meninggi agungkan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang beda dengan dunia. Haleluya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa
nyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya, asik. Hidupku jadi miliknya, asik. Hidupku jadi miliknya, asik. Asik ya kalau kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Betul sekali, kita harus menjadi anak Tuhan yang beda dengan dunia. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus yang baik. Hari ini kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk terima berkat firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, supaya firman-Mu boleh tumbuh berbuah di hati anak-anak sekolah minggu. Urapi yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi anak-anak sekolah minggu. Kalau ada kuasa iblis yang akan mencuri firman-Mu, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik semuanya, duduk yang manis dan dengar firman Tuhan baik-baik. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Adik-adik bisa catat ayatnya di rumah dan baca di rumah. Nah, judul firman Tuhan kali ini tentang Simon yang taat. Adik-adik kepingin tahu siapakah Simon itu? Kita lihat sama-sama yuk. Simon adalah seorang nelayan. Pekerjaannya mencari ikan. Dan suatu kali ketika Simon mencari ikan di danau Genesaret, sepanjang malam dia mencari ikan, dari malam sampai pagi dia mencari ikan. Tidak ada satupun ikan yang didapat.
Akhirnya Simon kembali ke tepi danau. Di situ Simon melihat Yesus dikerumuni dengan banyak orang. Lalu Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh Simon untuk menolakkan dan membawa perahunya sedikit lebih jauh dari tepi pantai. Mau apakah adik-adik ya Tuhan Yesus naik ke perahu Simon? Kita lihat lagi yuk. Tuhan Yesus ternyata mengajar dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Orang banyak senang sekali mendengar tentang firman Tuhan. Dan setelah Yesus selesai menyampaikan firman Tuhan, Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya lebih dalam lagi ke tempat yang lebih dalam dan menebakkan cara untuk menangkap ikan. Simon taat dan menuruti perintah Tuhan. Lalu Simon menolakkan perahunya ke dalam, ke tempat yang lebih dalam dan menaburkan jalannya di tempat yang dalam itu. Kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Wow, luar biasa. Simon mendapat berkat ikan yang sangat banyak sehingga jalannya hampir koyak. Dan dia memanggil teman-temannya untuk membantu dia mengambil ikan dan menaruh ke dalam perahu sehingga perahunya hampir tenggelam penuh dengan ikan. Luar biasa adik-adik, berkat Tuhan ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita taat perintah Tuhan, kita akan memperoleh berkat. Berkat yang luar biasa seperti Simon yang mendapat berkat ikan yang sangat banyak dan dapat memberkati teman-temannya juga. Mari adik-adik kita taat firman Tuhan, kita taat perintah Tuhan supaya hidup kita diberkati. Diberkati dalam sekolahnya adik-adik, diberkati dalam keluarga, adik-adik bisa menjadi berkat di mana-mana berada. Mari adik-adik kita berdoa saat ini. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama adik-adik. 1 Petrus 1 pasal 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat adik-adik ya ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan seperti Simon yang taat firman Tuhan, taat perintah Tuhan, supaya hidup kami diberkati, baik dalam sekolah kami, dalam keluarga kami. Kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu supaya kami semua selalu ingat akan firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Wah, hari ini firman Tuhan sangat luar biasa buat kita semuanya. Firman Tuhan tentang ketaatan Simon. Anak-anak harus mencontoh Simon. Ketika anak-anak taat, maka ada berkat yang kita terima. Wah, berkat yang sudah diterima oleh Simon. Pertama, Simon mendapat banyak ikan di perahunya. Kedua, Simon dapat memberi ikan kepada perahu teman-temannya. Wah, sangat luar biasa berkat yang Simon terima dari Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya berdiri, tutup mata, lipat tangan. Bapa Yesus yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih
Tuhan sudah pimpin kebaktian sekolah minggu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, anak sekolah minggu yang taat. Ketika anak-anak sekolah minggu taat seperti Simon, ada berkat yang luar biasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat yang luar biasa Tuhan senantiasa curahkan buat anak-anak sekolah minggu. Engkau akan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan anak sekolah minggu. Engkau memberkati pekerjaan orang tuanya. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus menyertai, melindungi dimanapun anak-anak berada. Tuhan Yesus memberikan berkat sukacita, damai sejahtera daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, 36 ayat 26a. K. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 36 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberi hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Akan aku jauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan hati yang taat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. 36 ayat 26. Inilah bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Kuberikan padamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Pasal 36 ayat 26 pimpin firman Tuhan. Kamu akan aku berikan hati yang baru dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Sekian, terima kasih. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di batinmu, dan aku
kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberi hati yang taat. 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh baru dalam batinmu, dan akan kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Terima kasih. Shalom. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan di Yesaya 36 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terima kasih. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan akan kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terima kasih dan memberkati. Amin. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan memberikanmu hati yang taat. Amin. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.